Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Anak-anak, nanti kalau sudah kita mulai, silakan dimatikan ya. Nanti dimatikan mikrofonnya, untuk video tetap dinyalakan. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat, karena nanti daftar hadir juga di kolom chat ya, nanti dipesan. Nanti untuk daftar hadir kita share di sana. Cindy, boleh dimatikan mic-nya? Terima kasih. Kita masih tunggu teman-teman yang lain ya. Ditunggu dulu ya. Ini Mister belum lihat ada yang pakai background ini. Coba backgroundnya dipakai bisa nggak? Ayo, mumpung masih ada waktu. Coba klik virtual background, kalau bisa nanti diganti backgroundnya. Bu Fani, nanti jangan lupa untuk direkam ya. Halo Bu Fani, suara saya terdengar? Dengar, sudah direkam dari tadi. Oke, terima kasih Bu Fani. Eh, maaf, Pak Rudi, untuk buat background yang kayak Bapak itu gimana Pak tadi caranya? Panik. Nanti ketika dimulai kamera diaktifkan ya, Bapak Ibu, anak-anak ya. Bu Eka, untuk yang SMK sudah diundang lagi? Kayaknya saya belum melihat yang SMK banyak nih kayaknya nih.
Halo Bu Eka. Bu Eka, halo. Halo Bu Eka. Bu Eka. Bu Eka kayaknya lagi keluar sebentar, Mister. Ya, terima kasih Pak TB. Yang mau ke toilet atau mau minum, silakan ya. Kita masih belum mulai, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah kita mulai, nanti kalau bisa tidak meninggalkan tempat kegiatan ya. Gitu dong. Oh, kalau tampilkan layar berarti apa namanya? Tadi katanya sebutin yang tiga kan ya? Ini baru dia. Tadi yang tiga terus Ini habis mati itu dulu, ntar kebuka lagi. coba sih. bisa iya bisa Iya. gabung lagi matiin aja dulu ya. Jangan matiin. Matiin apanya? Ngapain? Ini kan begini kata lu. Heeh. Ini matiin dulu begini. Oh bisa. Ya, Ya udah. matiin dulu. Terkenal apa lagi? Iya. Pak Rudi, maaf Pak, mau nanya lagi nih. Tadi kan udah pencet yang titik tiga itu ya Pak, buat background kayak Bapak. Ya, terus Bu, Nah, terus gimana tuh Pak? itu ubah latar belakang Bu. Jadi kalau udah di-download otomatis ya. Kalau memang tidak bisa nggak masalah. Kadang ada yang nggak support sih memang. Gitu. Kalau yang memang Cuman tidak bisa nggak apa-apa. kan Ya nggak kayak apa-apa Bapak. Bu, nggak apa-apa. Kalau memang tidak support tidak apa-apa. Sebentar ya Bapak Ibu ya, masih ada beberapa yang lainnya belum masuk. Ini masih saya terima dulu yang lainnya. Kita tunggu yang lainnya. Kayak gini sih. Ada yang keluar masuk karena mungkin sinyal ya, kita maklumi juga ya. Ada yang keluar masuk. Sinyal. Iya, sinyal memang kita maklumi ya Bapak Ibu ya, anak-anak. Iya, Pak. Iya, Mister. Tapi harus di-download dulu ya Pak ya? Kalau fotonya di-download dia, harus maksudnya di-download dulu gambarnya, nanti masuk ke galeri baru bisa dijadikan latar belakang. Ini ada beberapa sih yang bisa nih, tadi saya lihat anak-anak. Saya nggak bisa nih Pak. Ya nggak apa-apa, kalau tidak bisa nggak apa-apa Pak. Oke, makasih Pak. Ya sama-sama. Saya penasaran tahu. Ya, cuman gimana kalau nggak bisa? Iya, Pak. Iya Pak. Iya lah.
Bu Novi, Bu Eka, Bu Fani, Pak TB, kita mulai saja atau gimana ya? Boleh mulai aja, Mister, sembari nunggu Mulai yang mulai lain. dulu ya. Ya, kita Mulai mulai ya. mulai aja dulu, Silakan Mister. anak-anak, silakan dimatikan mikrofonnya ya. Nanti maksud dinyalakan videonya, tapi matikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan hari ini. Oke, ini saya serahkan langsung kepada Bu Novi ya. Silakan Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, terima kasih ya. Benar, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Novia Mardiani. Saya ingin tes sebagai MC. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan nikmat bahwa kita masih bisa berkumpul walaupun dalam kondisi yang pandemi dan kondisi di mana kita berjauhan tapi dalam satu aplikasi. Nah, salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia atau Oke, sebelumnya pada sehat kan ya? Alhamdulillah. Nah, saya ingin membacakan susunan acara hari MPLS kegiatan hari ini Senin 12 Juli 2021. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SMP Insan Cita, selanjutnya sambutan Kepala SMK Insan Cita, selanjutnya sambutan pengawas SMP SMK Insan Cita, lalu menyanyikan lagu Mars MPLS, selanjutnya pemaparan tata tertib Sekolah Insan Cita 5S1 lalu pengenalan lingkungan sekolah, lalu pengenalan SMP, dan terakhir dan doa. Berlanjut kepada acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak perlu beranak-anak, cukup dengan seksama dan menyanyikan tidak sautkan. Dimulai dengan siap Bu Fani ya? Mister Rudi yang nyetel lagu Indonesia Raya. Oh ya. Mister siap ya? Oke, sebentar Bu Novi siap ya. Ya, Saya siap. setting. Nanti tidak usah berdiri, duduk yang rapi saja dan tidak usah menyalakan mikrofon, menyanyikan saja di tempat di rumah masing-masing ya. Tidak usah menyalakan mikrofonnya. Terdengar Bu? Terdengar Bu? Halo? Terdengar. Halo? Halo Bu Novi, terdengar tidak? Terdengar Mister, terdengar. Saya ulangi ya, sebentar. Saya ulangi dulu ya. Ini Ya. tidak bisa di maju mundur di sana. Bentar ya. Bentar. Terdengar Bu? Halo?
Bu Novi terdengar? Terdengar. Suara ini Dengar. tadi yang baru Terdengar. saya langsung saja berarti ya. Ya, ya. Oke. Selesai. Terima kasih sudah dengan sesama menyanyikan lagu meskipun tidak, tapi sukses. Semoga Indonesia kita bisa melalui pandemi ini dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala Dengar jelas suaranya ya? Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Ibu Bapak yang hadir dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di Google Meet ini. Anak-anakku, siswa baru SMP dan SMK Insan Cita tahun pelajaran 2001-2022. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa memasuki tahun pelajaran baru 2001-2022. Perkenalkan, saya adalah Mr. Rudi, Kepala SMP Insan Cita. Tapi tadi saya menyebut juga SMK karena memang kita masih dalam satu ruang lingkup ya. Jadi insya Allah nanti untuk yang SMK nanti sambutannya dibawakan oleh Bu Eka. Anak-anakku, baik SMP maupun SMK, terutama yang SMP, karena pandemi kita belum berakhir, maka kita belum boleh masuk sekolah. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah kita diadakan secara online, dan ini bukan kemauan kita, dan ini memang sudah menjadi ketentuan ya. Sebenarnya dalam keadaan seperti ini kurang nyaman, kurang nikmat ya, kurang menarik karena biasanya kita MPLS tuh bertemu langsung, bersentuhan langsung, bertatap muka langsung, tapi ini secara online. Tapi walaupun seperti itu kita harus bersyukur ya, kita masih bisa bertemu di sini walaupun dalam keadaan yang kurang. Saya selaku Kepala SMP Insan Cita mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Insan Cita. Dan saya berharap anak-anak bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan penuh sukacita. Jadi jangan dibuat beban ya, dan penuh rasa tanggung jawab nih. Tadi saya lihat pagi-pagi jam 7 sudah ada yang WA saya tidak bisa masuk, Pak Rudi. Saya bilang, wah luar biasa, rajin sekali. Maksudnya memang agendanya jam 7.45 kita baru siap-siap. Ternyata jam 7 saja sudah banyak yang tanya. Jadi luar biasa buat saya. Jadi ini membuat saya semakin semangat gitu. Walaupun dalam keadaan seperti ini tuh kita jadi kurang
kurang gimana ya, kurang maksudnya kurang nikmat, tapi saya semangat gitu karena anak-anak yang saya lihat ini luar biasa gitu. Mereka sudah siap dari jam 7, mereka sudah bahkan dari malam udah nanya harus seperti apa Pak, terus foto Twibbonnya diupload kemana dan lain-lain. Jadi saya rasa ini yang membuat saya makin semangat untuk menatap gitu ya tahun ajaran baru 2001-2022. Anak-anakku cepatlah beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Kita juga wajib apa bahasanya ya, tahu keadaan lingkungan kita tahu keadaan sekolah kita, tahu guru-gurunya. Nah, maka dari itu kita adakan kegiatan ini supaya semuanya bisa mengenal sekolah, mencintai sekolah. Walaupun masih baru ya, tapi kita sudah cinta. Karena apa? Karena kita akan 3 tahun di sana. Jadi 3 tahun di sana, kalau nggak cinta, wah susah. Jadi kita harus mulai cinta dari sekarang. Saya juga berpesan supaya kita tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kita bisa memutus penyebaran virus corona ini. Jadi untuk yang SMP, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, MPLS SMP Insan Cita tahun pelajaran 2001-2022 resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Rudi atas sambutannya. Acara selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK Insan Cita pada Bu Eka Setiawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya suara Ibu ya? Mati wakil SMP dan wakil SMK, Bapak Ibu guru sekalian, serta siswa-siswi peserta MPLS, baik dari SMP maupun SMK yang Ibu banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat bertemu pada kesempatan MPLS kali ini. Nah, tidak banyak kata yang Ibu ingin sampaikan. Yang pertama adalah Ibu ingin mengucapkan terima kasih, selamat bergabung, khususnya kepada para peserta didik atau peserta MPLS dari SMK Insan Cita. Selamat bergabung. Ibu harap kegiatan ini dapat diikuti dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Pesan Ibu selanjutnya adalah kalian harus tetap bersemangat karena baik SMP maupun SMK kalian akan menghadapi lingkungan baru, pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, yang baru, di mana penuh dengan tantangan dan apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Jadi Ibu harap kebiasaan-kebiasaan buruk yang di tingkat sebelumnya itu tidak dibawa ke tingkat yang saat ini. Jadi mudah-mudahan di SMP dan di SMK ini kalian bisa menjalankannya dengan baik. Dimulai dengan pelaksanaan MPLS ini dengan baik. Mungkin itu saja. Tetap jaga kesehatan, ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala SMP dan SMK intinya bahwa kita harus tetap jaga kesehatan, harus selalu positif supaya pandemi cepat berakhir. Kita berlanjut kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas SMP SMK Insan Cita kepada Bapak Dr. Andes T. Mamin Harsono MPD, kepadanya kami silakan. Terima kasih kepada Bu Novi yang telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du.
Yang sama-sama kita hormati Pembina Yayasan Bapak Rohidin SPD MSI, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu Hajah Ida Farida SE, yang kami hormati Kepala SMP Insan Cita Mr. Rudi Bahrudin SPD, yang kami hormati Kepala SMK Insan Cita Ibu Eka Setiawati SPD, Bapak Ibu Guru SMP dan SMA yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua murid SMP dan SMK yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat panjang umur, sehingga kita dapat mengikuti MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Selamat salam kita sampaikan kepada junjungan Allah SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Gimana anak-anak, sehat? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Mohon maaf gangguan sinyal. File join to meeting, kenapa Bu? Tetap Bu nggak bisa. Si Dapa nggak bisa tuh Bu katanya. Suara bisa didengar? Dia pakainya Google pakainya Gmail bukan? Terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya cintai. Mohon maaf Ketua Yayasan pada pagi hari ini tidak hadir. Saya selaku pengawas internal di SMP dan SMK Insan Cita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan Yayasan Cita Arofa. Yayasan Cita Arofa itu berdiri tahun 2012. Jadi sekarang usianya kurang lebih sudah 9 tahun. Yayasan Cita Arofa bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kaitannya dengan keagamaan, peringatan-peringatan Hari Besar Islam, kita selalu melaksanakan dan juga melaksanakan santunan-santunan baik kepada yatim maupun para duafa. Di bidang pendidikan, kami dari Yayasan Cita Arofa ada 2 lembaga, yaitu SMP dan SMK. Jadi usianya sekarang yayasan kita sudah berumur kurang lebih 9 tahun. Sekali lagi, di bidang pendidikan SMP dan SMK kurang lebih 9 tahun. Tamatan-tamatan dari SMP banyak yang diterima di sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar wilayah Kalideres. Sedangkan tamatan-tamatan dari SMK sudah banyak yang bekerja, berwira swasta maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. 9 tahun memang masih anak-anak kalau kita umpamakan sebagai anak, tetapi Yayasan Cita Arofa sudah berbuat banyak. Perlu saya sampaikan bahwa sarana prasarana kaitannya dengan gedung, kami memiliki 1 gedung dengan lantai 4, semuanya ber-AC. Jadi ada lantai 4, walaupun mungkin anak-anak ada yang belum ke sekolah, ya mudah-mudahan nanti bisa langsung kita tatap muka. Ada 4 lantai, semuanya ber-AC dan dilengkapi dengan prasarana komputer
lab, dan sebagainya. Ini untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kaitannya dengan tenaga mengajar. Tenaga pengajar yang ada di SMP dan SMK rata-rata tamatan S1 dan kurang lebih ada 5 yang S2 dari perguruan tinggi yang ternama. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama yayasan mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua murid, atas kepercayaan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan di SMP maupun SMK. Selamat bergabung. Mulai saat ini Bapak Ibu dan anak-anak menjadi keluarga besar Sekolah Insan Cita. Mari kita kerjasama. Tanpa kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, tidak mungkin anak-anak kita akan berhasil. Sekali lagi selamat bergabung menjadi keluarga besar atau Sekolah Insan Cita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wamin atas pembicaraannya atau pesampaiannya tentang sekolah, tentang kegiatan, tentang gedung. Dan kita berlanjut acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars MPLS yang dipandu oleh Ustadz Tubagus Khoir. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Novi. Suara saya kedengaran tidak? Benar. Kedengaran Pak, kedengaran jelas Pak. Benar. Maaf ya kalau kameranya agak bingung. Baik, anak-anak, untuk menyanyikan diharapkan didengar saja, tidak perlu dinyanyikan. Yang mau nyanyi cukup mikrofonnya dimatikan saja. Jadi ini didengarkan saja, biar supaya menambah stimulus energi kita, biar kita itu makin semangat dalam belajar. Sebentar, maaf. Nah. Bentar, ada kendala masalah. Sudah Pak TB atau bisa dibantu? Saya bantu. Ini si Naisha Aprilia, itunya presentasinya dimatikan. Coba Pak TB saya coba share screen ya. Nanti dibantu nyanyi aja ya. Coba share screen ya Pak TB ya. Pak TB fokus ke ini aja. Ini. Baik. Nanti kalau terdengar dikasih respon ya Pak TB ya. Soalnya saya nggak tahu nih kalau teman-teman kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan tapi nggak kelihatan ya. Belum ya, suaranya belum diputar belum. Sabar. Berarti terlihat gambarnya ya. Ya, silakan Pak TB. Yuk kita boleh silakan boleh nyanyi di dalam hati dulu ya. Nanti dilihat dulu ya. Kita supaya lebih ceria, lebih semangat hari ini. Silakan untuk anak-anak SMP, SMK dilihat dulu. Ini adalah lagu MPLS ya Pak TB ya. Iya, Mister. Ya, silakan dipandu Pak TB. Belajar online dari rumah, meskipun terpisah dua waktu, kita tetap jumpa menyapa. Semuanya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Ayo Pak TB, boleh dipandu. Ya, silakan yang mau nyanyi, ayo kita nyanyi bareng-bareng supaya semangat.
Hari ini hari ceriaku, belajar dari dari rumah, meskipun kita tidak bertemu. Hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Oke, ayo bersama. Hari-hariku belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak sekolah, Oh, tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi, seperti biasa belajar bersama. Ayo online bersama. Cukup KTB atau diputar sekali lagi? Tadi ibu-ibunya sampai nyanyi tuh. Mau karaokean ya? Cukup ya, sekali saja ya anak-anak. Nanti kita share di grup ya, untuk videonya di share di grup. Cukup KTB. Oke. Ya, terima kasih udah dengerin bareng-bareng tadi ada yang nyanyi. Nah, nanti kita akan share lagi kata Mister tadi. Oke, kita ke acara selanjutnya yaitu pemaparan tata tertib 5E 1J 10K oleh Bu Fitriana MAK. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau ditanya boleh mikrofonnya boleh dibuka. Ya, biar nanti ada komunikasi dua arah. Khawatirnya suara saya nggak terdengar kalau nggak ada yang jawab. Ya udah, terima kasih. Ya udah, oke. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu, bertatap muka, walaupun nggak secara fisik, tapi insya Allah hati kita bertemu ya. Apa coba? Oke, yang saya hormati, yang saya sayangi, Kepala Sekolah SMK Bu Eka Setiawati dan Mr. Rudi, serta teman-teman wakil dan guru yang hadir di sini, dan juga perwakilan dari yayasan. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa kumpul sama-sama ya. Tugas saya hari ini, oh ya, tadi dulu, apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Oke, semoga kalian senang ya bergabung di SMP dan SMK Insan Cita, itu yang kami harapkan. Kalian senang, kalian bahagia, dan kalian akan betah di sini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan keterampilan sesuai yang ingin kalian dapatkan. Oke ya? Oke, kenalkan. Saya Bu Fitriana, saya ini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dari SMK. Lalu nanti akan memperkenalkan Pak Ustadz Tubagus, beliau adalah wakil kesiswaan dari SMP. Tugas saya di MPLS ini adalah menyampaikan, yang pertama adalah tata tertib. Oke ya, tunggu sebentar ya. Wow. Tunggu ya. Oke. Oke, sudah terlihat belum di layar kalian? Sudah. Oke, nampak ya. Oke, sekarang saya jelaskan. Diperbesar aja sedikit Bu Fitri. Bu Fitri Kenapa, diperbesar. Mister? Diperbesar layarnya. Oh ya, oke. Tunggu ya. Oke, gimana? Cukup? Lagi Bu Fit. Lagi. Dikit lagi Bu. Lagi Bu. Cukup, dah cukup Bu, boleh. Cukup ya? Oke, yang pertama nanti kalau ada tanya jawab silakan, nanti ada sesinya. Saya bacakan aja dulu ya.
Tata tertib pembelajaran jarak jauh. Jadi ini kita di SMP SMK Insan Cita kita ada 2 model untuk pembelajaran. Ada tatap muka, tetapi itu seminggu 2 kali. Kemungkinan insya Allah jika PPKM ini berakhir kita akan adakan itu. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran secara jarak jauh atau dikenal dengan PJJ. Saya rasa bahasa-bahasa ini nggak asing ya buat kalian. Sudah terbiasa ketika di SD maupun di SMP. Oke ya. Yang pertama adalah kelas online atau daring bisa menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, YouTube dalam setiap pembelajaran. Jadi ini pastikan aplikasi-aplikasi ini ada di handphone kalian. Oke ya. Lalu yang kedua, peserta didik mempersiapkan akun email dengan nama peserta didik yang bersangkutan. Ini alangkah lebih baiknya jika kalian gunakan handphone sendiri, usahakan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kelas online atau daring berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nanti jadwal ini akan keluar yang akan dibuat oleh wakil kurikulum, yaitu kalau SMK oleh Ibu Novia, kalau SMP oleh Ibu Fani. Lalu yang keempat, peserta didik harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik sebelum pelajaran dimulai. Jika kalian ada masalah dengan jaringan, jadi sebelum belajar dimulai, kalian bisa hubungi guru yang bersangkutan. Bu, maaf saya telat karena jaringan saya lemot, atau Bu, maaf saya telat, kuota saya habis. Yang penting kalian berkabar. Oke, paham ya? Lalu yang kelima, peserta didik harus menggunakan seragam sekolah selama pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti kalau belajar misalkan menggunakan Zoom, itu videonya dibuka, jangan ditutup. Jadi kalian harus pakai seragam. Kenapa harus kalian pakai seragam? Ini menandakan kalian siap belajar. Beda kalau kalian mengenakan baju bebas, itu kayaknya nggak siap buat belajar. Tapi kalau sudah di aura udah dikondisikan kita berseragam, insya Allah akan membuat kita semangat untuk belajar. Lalu yang keenam adalah selama pembelajaran jarak jauh, nah ini dia nih, peserta didik dilarang bermain game atau aplikasi lain kecuali aplikasi yang ditentukan. Kenapa tadi videonya mesti dibuka? Ini yang kita khawatirkan, karena kita sayang sama kalian, kita khawatir gurunya keluar menjelaskan dengan panjang lebar, kalian tutup video kalian, ternyata kalian sedang main game atau kalian sedang tiduran. Jangan ya nak, kita harus bekerja sama. Jadi kalian siap belajar, guru juga siap mengajar. Yang ketujuh, peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor atau tidak sopan, baik lisan maupun tulisan, selama pembelajaran jarak jauh. Jadi jangan nih saling menggunakan kata-kata yang walaupun sekarang lagi tren, tapi itu kata-kata yang nggak baik ya jangan digunakan. Karena kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang warga bangsa Indonesia, tunjukkanlah itu pribadi kita sebagai pribadi yang baik. Lalu yang kedelapan, peserta didik diharapkan merespon apabila diminta dalam bentuk keaktifan. Jadi jangan hanya pelongo tapi ada respon, baik senyum atau tangan melambai-lambai atau kalian bersuara itu sudah merespon. Ya, jelas ya. Kan kita kalau komunikasi 2 arah, kalau merespon itu lebih enak. Lalu kesembilan, peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diminta dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi usahakan dan harus kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ke-10, peserta didik wajib mengikuti pembiasaan yang dilakukan secara online ataupun daring. Jadi di Insan Cita ini nih, nanti akan saya jelaskan bahwa kita punya pembiasaan ini dilaksanakan dalam rangka tujuannya supaya membentuk karakter peserta didik yang baik. Ke-11, peserta didik yang tidak bergabung dalam pembelajaran jarak jauh dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan akan dilakukan pembinaan. Oke ya, itu jelas ya pembinaan ya. Mungkin kalian nanti akan ditegur, didatangi. Kenapa seperti itu Bu? Ya karena kita di Insan Cita ini mendidik dengan cinta. Kalian adalah anak-anak kami tidak mau kalian tidak belajar atau kalian nakal. Oke jelas ya nak ya. Lalu yang ke-12. Peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh karena sakit, izin, harus memberitahukan wali kelas sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai. Ini lagi berkabar. Lalu yang ke-13,
Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dan tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Yang ke-14, apabila terdapat kekeliruan dalam tata tertib ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Oke, jelas ya kalau untuk tata tertib yang ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Sekarang saya lanjutkan tata tertib siswa SMP, SMK Insan Cita kalau luring atau tatap muka. Kan tadi kita ada tatap muka ya. Oke, gimana Mister? Cukup terlihat nggak? Mister? Belum tampil Bu yang ini, belum tampil. Oh, belum yang... tampil ya? Oh, oke. Maaf. Tunggu ya. Oke, sudah nampak belum? Sudah Bu, dalam proses. Udah, Bu, udah. Lebih besarin aja begitu. Oh, dibesarin lagi ya. Oke, cukup. Oke. Halo, cukup? Cukup Bu. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi ini tata tertib, ini maaf, ini SMP, SM tatap muka. Jadi tata tertibnya seperti ini. Mana ya? Nah, ini dia. Oke, ini penting saja. Hak peserta didik, kewajiban peserta didik, lalu kehadiran. Oke, ini kehadiran. Jadi kalau kita di Insan Cita, peserta didik itu di jam belajar hari Senin sampai dengan hari Jumat, peserta didik hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Bel itu dibunyikan jam 06.30. Oke ya. Nah, peserta didik yang terlambat dari jam 06.45 itu akan dipulangkan oleh guru piket dan dinyatakan alfa. Setiap hari sebelum pelajaran dimulai akan selalu ada pembiasaan. Jadi kalau kita tatap muka itu pembiasaan itu berjalan secara setiap hari. Maaf ya, ini jalan-jalan ininya nih. Oke, lalu selanjutnya, kalau kalian misalkan, Bu, saya udah nggak datang nih tatap muka, misalkan 2 kali atau 3 kali, itu juga sama akan kita lakukan pembinaan. Nah, ini seragam, oke ini nanti. Nah, ini larangan. Larangan itu adalah kalian yang pertama, meninggalkan pekarangan sekolah selama jam sekolah kecuali alasan tertentu dengan seizin guru piket dan mengenakan kalung izin keluar. Lalu yang kedua yang dilarang meninggalkan kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa seizin guru dan ketika keluar itu harus menggunakan kalung izin keluar. Lalu yang ketiga memakai kaos oblong, yang keempat membawa dan mengkonsumsi rokok, narkoba dan minuman keras di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Yang kelima, melakukan atau membawa sarana perjudian. Yang keenam, membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api, atau alat barang yang dapat menimbulkan bahaya atau celaka. Yang ketujuh, dilarang membuat, membawa, membaca, atau mengedarkan gambar, sketsa, bacaan, audio, dan video pornografi. Dan seterusnya, itu bisa kalian baca. Oke ya? Lalu yang penting itu kalian harus berambut pendek kalau yang laki-laki. Lalu tidak boleh memakai kalung, gelang, anting dan aksesoris lainnya. Lalu yang perempuan juga sama, tidak boleh bermake up secara berlebihan dan juga tidak boleh mengecat kuku ataupun rambut. Oke, jelas ya? Oke, sekarang saya tampilkan seragam. Yang pertama adalah seragam untuk SMP dulu. Sudah nampak belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum.
Belum, Bu, belum. Iya, 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 iya. Tunggu ya. Kok nggak ada ya? Share screen lagi, Bu. Coba di share screen lagi. Diulang Oke, share oke. screen lagi. Oke, oke. Nggak nampak juga ini, Mister. Belum nampak, coba sebentar. Dibuka dulu, Bu. Udah dibuka. Iya, sudah dibuka. PowerPoint-nya mana? Ini dia di Word CTB ya. Ini udah. Ini itu sudah dibuka. Belum layar Anda, Bu. Ini apa? Klik aja. Ini. Ini klik aja. Nah, bagikan. Nah, ini buka yang tadi mana, ada di mana? Ini. Ya udah dibuka. Coba udah kelihatan. Sudah nampak belum? Sudah, Bu, sudah. Oh, Udah, Bu. Terima kasih, Mister. Oh ya udah. Oke. Terima kasih ya. Ya oke. Sekarang kita lihat di sini ya, Nak. Mana? Bu Eka itu di situ nampaknya apa, Bu Eka? Seragam bukan? Bukan. Ini udah seragam. Sudah, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Tapi ini seragam SMK ya? Ya udah saya mulai dari SMK aja dulu ya. Sudah. Ya udah oke. Ini adalah seragam SMK di hari Senin. Oke, jelas ya? Nanti kalau untuk kelengkapan yang kalian bisa lihat di sini ya, mana yang bisa beli di sekolah, mana yang bisa beli di luar. Kalau terlihat seperti ini, berarti yang bisa dibeli di sekolah itu adalah topi, bed, dan alma mater. Sisanya bisa kalian beli di luar. Jelas ya, Nak ya? Lalu yang berikutnya adalah hari Selasa. Ini juga sama, kalian bisa identifikasi lah mana yang harus beli di sekolah, mana yang ada di luar. Berarti yang ini yang di sekolah adalah yang atasannya. Lalu yang berikutnya adalah ini seragam hari Rabu, yaitu pramuka. Lalu seragam hari Kamis, ini adalah batik. Dan seragam hari Jumat seperti ini. Oke, jelas? Jelas, Ibu. Oke, sekarang saya masuk ke seragam SMP ya. Tapi kenapa yang SMP nggak nampak ya, Bu Eka ya? Ini nampak nggak yang seragam SMP? Enggak, Bu. Belum, Bu. Enggak, Bu, enggak. Enggak ya, ini di PDF, Bu Eka. Nggak bisa ya? Udah dibuka. Dia pakainya yang ini. Pakainya yang SMP ini, Bu, PDF. Oh, PDF-nya di sini ya, berarti gini. Iya, gimana? Share screen ulang lagi, Bu Fitri. Iya, tunggu. Oh, begitu. Oh, kalau itu Satu ya? Iya. Oke. Thank you, Bu Fani. Oke, jadi nambah ilmu baru nih. Oh, ternyata kalau PDF, PPT, Word itu beda ya. Pintunya beda. Oke, terima kasih. Oke, gimana anak-anak? Kalian sudah nampak yang seragam SMP? Belum. Cuma baca. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah. Sudah, Bu, sudah. Tinggal di Sudah scroll ya. lagi ke bawah. Oke. Tunggu dulu. Iya, tunggu. Ini yang laki-laki. Oke, sudah nampak? Sudah, Ibu. Oke, ini seragam SMP yang laki-laki. Oke, yang laki-laki ya. Oke, ini yang laki-laki. Ini untuk hari Senin. Nah, kalian juga bisa identifikasi mana yang bisa beli di sekolah. Yaitu dasi, bed, dan topi. Terus nama, lalu sama bendera ini merah putih. Yang SMK juga sama ya, dalamnya itu ada. Karena tadi ketutup alma mater. Lalu yang hari Selasa. Nih, hari Selasa nih seragamnya. Lalu ini semua beli di sekolah. Lalu hari Rabu. Nah, ini hari Rabu, pramuka.
hari Kamis. Nah, ini batiknya kalau SMP. Kalau SMK tadi kuning. Dan ini hari Jumat. Beda ya, jadi Kamis, Jumat itu warnanya beda dengan SMK. Oke, jelas ya? Jelas Ibu. Jelas. Oke, sekarang kalau yang perempuan. Tadi gini deh. Berbagi, lalu sebuah tab. Oke, sih. Bisa. Nah, sekarang yang perempuan. Nampak nggak yang perempuan? Kelihatan, Bu. Oke, nampak ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau yang perempuan seperti ini. Ini karena yang mengenakan berjilbab, jadi berjilbab. Tapi kalau yang enggak ya berarti enggak. Tapi kalau di SMP kebanyakan sih perempuannya insya Allah berjilbab. Seperti ini ya. Nah, lalu ini yang hari Selasa. Ini hari Rabu. Dan ini hari Kamis, sama seperti yang laki-laki tadi, hanya bedanya hijab dan bawahnya. Oke, jelas? Jelas ya, Nak? Jelas. Oke. Tata tertib sudah, seragam sudah. Apa lagi yang belum? Oh, pembiasaan. Pembiasaan. Tunggu ya. Sebuah jendela. Oke, I see. Senang deh saya dapat ilmu baru nih. Oke, sekarang lihat ya. Yang ini adalah pembiasaan dan budaya. Oh ya, kalian sudah nampak belum? Saya tanya dulu. Sudah. Oke, ukurannya gimana? Sudah cukup besar atau kurang? Dikit lagi, Bu. Segini? Oke ya? Oke. Oke, yang pertama ini adalah pembiasaan dan budaya di SMP SMK Insan Cita. Ada apa aja itu? Kita lihat. Pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi ini yang pertama ada zikir bersama dan sholat duha, literasi, asmaul husna, tadarus, dan upacara. Ini kegiatan kita di awal pagi. Lalu yang berikutnya adalah budaya 5S dan 1C. Maaf, Bu Fitri, maaf, itu nggak kelihatan, Bu. Apa namanya? Ke ininya dulu. Di slide-nya nggak kelihatan, Bu. Oh, ini sudah diklik. Tapi di sini nggak muncul. Oke. Oh, nggak berpindah ya? Oh ya udah, oke. Saya ulangi lagi. Yang ini gimana, nampak? Nampak. Oke, sip. Oh, berarti seperti itu. Oke, alhamdulillah. Tambah keterampilan lagi. Oke, lanjut. Saya ulangi lagi ya, para hadirin. Ya. Pembiasaan pagi, yaitu ada zikir bersama dan sholat duha, literasi, asmaul husna, tadarus, dan upacara. Ini yang biasa kita lakukan dari Senin sampai Jumat. Lalu yang berikutnya adalah budaya 5S 1J. Oke, sudah nampak perpindahan slide? Nampak. Sudah. Oke, kenapa dikatakan budaya? Karena kita berharap dimanapun kalian, anywhere, anytime, dimanapun kalian, ini kalian praktekkan ini gitu, nggak hanya di sekolah. Maka kita mau ini menjadi budaya kita sehari-hari. Jelas ya? Yang pertama itu adalah, ini biasanya kita lakukan kalau kita menyambut di pagi hari, yaitu senyum. Jadi karena senyum itu ibadah, kita niatkan buat ibadah, insya Allah ketika kita ketemu orang, kita senyum, itu sudah menjadi amal soleh, sudah nambah pahala kita. Lalu kita salam, Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan sebagainya, gitu ya. Lalu yang kedua, sapa. Apa kabar Bu Guru? Apa kabar Pak Guru? Sehat Pak? Gitu ya. Lalu sopan. Nah ini menggunakan ketika kalian menyapa, senyum, itu dilakukan dengan sopan. Artinya sopan gimana? Jangan sekalian pagi Bu, pagi Pak gitu. Kayaknya ogah-ogahan gitu menyapa, tapi harus menyapa itu harus dari hati. Lalu harus santun, gunakan bahasa yang baik dan gestur tubuh yang baik. Paham ya? Lalu yang terakhir adalah 1J. J itu adalah jabat tangan. Tapi kalau lagi kayak begini nih, agak-agak ngeri-ngeri sedap, kalau jabat tangan boleh dengan menggunakan seperti ini. Oke ya, jelas? Jelas, Bu. Oke. Alhamdulillah.
Jelas Bu, jelas. Oke. Lanjut. Slide yang terakhir. Pesannya apa nih? Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita bangun kerjasama yang baik. Biasakan pembiasaan dan budayakan 5S dan 1J yang telah ditetapkan sehingga kita menjadi manusia berkarakter dan beradab. Ini harapan kami. Ketika kita budayakan dan melakukan pembiasaan, kita akan menjadi manusia yang berkarakter dan beradab. Semangat mengikuti kegiatan pembiasaan dan budayakan 5S 1J dengan baik. Cukup dari saya. Ada sesi tanya jawab atau bagaimana ini? Cukup Ibu. Cukup. Gimana Mister? Nanti materi kita share lagi Bu di grup masing-masing, bisa ditanya untuk mempersingkat waktu ya. Nanti Oh mungkin ya udah, oke. masing-masing. Oke Kak, saya tutup ya. Iya Bu. Oke anak-anak tetap semangat ya mengikuti MPLS ini sampai akhir supaya kalian timbul rasa cinta. Kalau timbul rasa cinta, kalian akan senang hati datang dan belajar di sekolah Insan Cita. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fitri atas pemaparannya tentang seragam, tata tertib, MAE 1J 10K. Semoga nanti kita bisa menerapkannya di sekolah Insan Cita. Amin. Amin. Oke, acara selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Tubagus Khair. Kepadanya kami persilakan. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya, langsung saja kita akan melihat tentang ini apa dah? Sebentar. Mana PPT? Ini. Sudah terlihat belum? Udah. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Oke, jadi yang saya tampilin ini tidak semua, hanya beberapa. Saya nanti kalian itu timbul rasa penasaran. Timbul rasa penasaran, ingin tahu, kan datang ke sekolah dan melihat sekolah kita tuh ini loh, indah, luar biasa. Ini lanjut. Nah, apa aja sih yang ada di lingkungan sekolah kita? Kita punya lapangan luas dan juga tempat parkir. Itu penuh dengan AC. Jadi saya harap ketika sedang luring masuk ke sekolah itu jangan terlalu nyaman ya, walaupun ada AC. Jadi guru lagi menjelaskan kalian tidur. Harus disiapkan kesehatan fisik kalian. Kemudian yang ketiga, ini kelihatan kan slide-nya? Kelihatan Pak. Ya, kalau nggak kelihatan atau kurang terlihat, bisa kalian zoom dengan HP kalian. Kalau kurang terlihat ya. Kemudian yang ketiga, kita itu punya 4 lantai. Dan 4 lantai itu setiap lantai ada toiletnya. Dan toilet laki-laki dan perempuan itu dipisah. Jadi kalian bisa nyantai, bisa tenang. Kemudian juga kita punya koperasi, ada perpustakaan juga, dan di lantai 1 itu ada tempat wudhu. Kemudian ruang lab komputer kita punya, kemudian rooftop.
atau yang bahasa kerennya itu atap dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini pintu masuk sekolah kita. Ada bacaannya, Sekolah Insan Cita. Ini pintu masuknya. Dan ini jalan menuju ke sekolah. Nah, ini lapangan sekolah kita nih. Lumayan luas dan ada tempat parkirnya juga. Nah, ini kalau diambil dari angle yang berbeda. Ini dari depan gedung sekolah. Oh, ternyata ada gambar Bapak Soekarno. Dan kebun-kebunnya juga luar biasa indah. Ini punya kita nih, sekolah kita. Jadi begitu kalian datang, luring, tolong dijaga sekolah ini supaya bersih, asri, dan enak dipandang. Yuk, ada tempat cuci tangan juga. Kita punya full untuk kebersihan. Jadi mari kita cuci tangan dulu sebelum kita ngeliat gedung. Gedung sekolah kita itu seperti ini, dia gedung sekolah kita. Biasa megah, enak dilihatnya. Ini ada sedikit deskripsi tentang gedung sekolah Insan Cita. Seperti yang saya kasih tahu tadi, yang tidak terlihat di HP-nya silakan di zoom lewat HP. Itu bisa. Nah, Yayasan Cita Aropa ini berdiri tahun 2012. Nah, saya Bapak Yayasan kita, Bapak Haji Rohidin MSI, dan Ibu Haja Ida Farida. Ini Bapak dan Ibu Yayasan kita di SMP dan SMK Insan Cita. Lanjut. Kamu masuk ke sekolah, bingung mau ngapain, ada namanya pojok literasi. Kamu bisa duduk santai sambil baca buku yang kira-kira kamu suka dan ingin baca. Nah, di sini ada novel, ada tentang ilmu pengetahuan, ada komik ya, nggak ada komik di sini. Kemudian lantai 1. Tangga lantai 1. Nah, ini nanti begitu kamu masuk ke sekolah, ruangan kamu di lantai 2, nah ini lewat sini nih, lantai 1. Nah, ini buat adik-adik belajar kalau mau bayaran ada di ruang tata usaha. Ini kasih unjuk ibu-ibunya, kasih unjuk orang tuanya. Ini loh ruang tata usaha. Jadi nanti untuk urusan biaya silakan di sini, di ruang tata usaha. Nah, kemudian di samping ruang tata usaha itu ada ruang guru. Ada ruang guru. Nah, ini kalau kalian dipanggil guru atau disuruh mengumpulkan tugas oleh guru, ini ada di ruang guru. Silakan cari guru yang ditentukan atau yang dituju. Nah, ini masih di lantai 1, kita punya tempat wudhu. Jadi ada yang mau sholat duha, sebagaimana pembiasaan, bisa wudhu di sini. Ini ada koperasi juga, kita punya minuman-minuman yang membuat segar, dan juga alat tulis yang bisa dibeli di koperasi. Jika ingin membeli silakan bayar kepada Ibu Fani atau Mr. Rudi. Lanjut, nah ini kita naik lantai 2. Ini tadi yang tangga menuju lantai 1, ini tangganya. Ini lorong di lantai 2. Ini foto dari sebaliknya. Sebenarnya kita itu punya 2 lantai ya untuk naik. Ini lantai pertama yang tadi saya foto. Nah, kemudian lantai kedua ini di ujung lorong sini. Nah, itu. Jadi ada 2 lantai menuju lantai-lantai selanjutnya. Kemudian ruang kelas. Nah, ini ruang kelas kita. Nah,
Saya harap bagi kalian para peserta didik tolong dirawat terus kelasnya. Habis selesai belajar, jangan ada sampah di kolong mejanya, dijaga. Kita selesai pelajaran, lampu dimatikan, kipas angin dimatikan, dan AC pun dimatikan, dirapikan kembali. Ini toilet. Nah, toilet kita itu setiap lantai kurang lebih ada 4. Dan 4 itu untuk laki-laki dan 4 lagi nanti untuk perempuan. Jadi agak lega dan tidak desak-desakan toilet kita. Nah, ruang lab nih. Bagi kalian yang ada praktek SMK, praktik akuntansi maupun Gambarnya nggak PKJ, muncul Pak ini TB. ruang lab. Oh, belum. Belum ada. Bentar. Masih belum muncul ya? Iya, Pak. Ini Pak beloman, Pak. Presentasi ulang KTP. Udah ya? Dah. Udah, Pak. Udah, Pak, udah. Ini ruang lab. Untuk TKJ, untuk AK yang ada dengan ruang lab silakan pakai. Juga dijaga. SMP yang ada praktek TIK dengan gurunya bisa ke ruang lab. Nah, ini atap lantai 4. Ini luar biasa tempatnya ya. Stop. Atap. Kita bisa foto-foto di sini, bisa ngelihat pemandangan sekeliling Kojan. Kita lihat. Jadi kalau kamu ada kesempatan, silakan mampir foto-foto di lantai 4. Itu banyak foto dan indah luar biasa. Oke. Ini presentasi. Ini tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kenali lingkungan sekolahmu supaya timbul rasa sayang. Dari rasa sayang menjadi keinginan untuk jadi kita punya sekolah ini, kita cintai, kita sayangi, dan kita terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang belum ditampilkan, silakan nanti kalian bisa lihat sendiri di sekolah. Kita selesai. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita buka ya atau kita tampilkan lagi gambar-gambarnya di akhir acara. Oke, ke acara selanjutnya yaitu pengenalan guru. Silakan. Halo, dengar suara saya? Terdengar tapi kurang besar. Dengar, Bu, dengar. Dengar tapi kurang, Bu. Halo? Suaranya terlalu kecil, Bu. Tes. Jelas, kurang jelas. Udah besar belum? Kurang besar, Bu Fani. Suaranya kurang besar. Saya pindah ke tempat Mister aja deh ya.
Mikrofon saya sepertinya bermasalah. Boleh Bu Fani, materinya dibawa aja. Sebentar ya anak-anak ya. Yang mau minum, boleh diambil minum dulu ya, silakan. Ini. Iya, iya. Iya. Mikrofonnya masih mati Bu Fani. Salam ya Pak, ada yang bisa dibantu? Mohon maaf. Mau minjem berkas anak dulu. Atas nama siapa? Kenapa Pak maksudnya? Salwa Purwoto ini. Maksudnya berkasnya mau dipinjam dulu, mau difotokopi. Oh iya, boleh boleh. Coba langsung aja ke TU nanti Pak ya, bilang aja gitu. Nanti yang penting langsung diantarin lagi ke TU Iya. aja gitu ya Pak ya. Silakan mari ya Pak. Ada di TU soalnya Pak. Ya, situ aja nanti bilang. Mari Pak, mari. Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Bu Fani. Saya di sini sebagai wakil kurikulum juga sebagai Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dikasih kesempatan untuk memberikan pemaparan mengenai guru-guru di sekolah Insan Cita.
Jadi karena kita satu gedung ya, SMP dan SMK, jadi yang saya kenalkan guru-guru SMP dan SMK. Jadi walaupun kalian misalnya SMP, kalau kalian bertemu dengan guru-guru SMK, tetap jalankan yang tadi 5S 1J. Jadi tetap kalian memberi salam walaupun guru tersebut tidak mengajar kalian. Jadi dari sekarang dipupuk rasa hormat kalian terhadap guru. Ya, jadi walaupun memang tidak diajarkan, tetap kamu memberi salam. Walaupun sekarang kan lagi pandemi, kalau memang tidak bisa salim, kalian cukup bilang assalamualaikum atau selamat pagi. Ya, sekarang saya perkenalkan dulu. Terlihat pergantian slide tidak? Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat. Oke, ya. Jadi yang pertama ada ketua yayasan Cita Arofa. Jadi SMP dan SMK Insan Cita ini dinaungi oleh yayasan. Yayasannya ini namanya Cita Arofa. Nah, untuk ketuanya ini bernama Bu Ida Farida. Jadi kalian pasti tiap hari akan sering melihat Bu Ida karena memang rumahnya di samping sekolah. Dan juga Bu Ida ini dulunya itu kepala sekolah SMK-nya. Nah, lanjut. Jadi kepala sekolah SMP dan SMK. Jadi kepala sekolah SMP ini bernama Mr. Rudi Fahrudin. Dia kenapa dipanggil Mister? Karena memang nanti dia mengajar bahasa Inggris. Kalau SMK itu Bu Eka. Lanjut, jadi kepala sekolah ini dibantu oleh wakil. Di sini wakilnya itu kurikulum dan kesiswaan. Untuk SMP, kurikulumnya saya sendiri yang tadi sudah diperkenalkan. Nama lengkap saya Nurul Afani. Kalian bisa panggil saya Bu Fani. Kemudian untuk kesiswaannya Pak Tubagus Hoir. Karena Pak Tubagus mengajar agama, jadi biasa dipanggil Ustadz TB. Jadi biasanya mau dipanggil Ustadz TB. Kemudian kalau untuk SMK, kurikulumnya itu Bu Noviah Mardiani. Beliau juga mengajar IPS untuk nanti di SMP. Kemudian untuk kesiswaan SMK-nya itu Bu Fitri yang tadi telah memaparkan tentang tata tertib sekolah. Berikutnya saya akan memperkenalkan guru-guru yang mengajar di SMP. Jadi pertama ada Bu Riri. Bu Riri ini mengajar SBK nanti dan insya Allah nanti mungkin jadi wali kelas 7. Kemudian Pak Faisal, guru bahasa Indonesia. Bu Ainun, guru IPA. Tapi kalau untuk Bu Ainun, guru IPA kelas 8. Berikutnya Pak Adit. Pak Adit untuk mengajar PJOK atau olahraga. Kemudian ada Bu Ica, mengajar PPKN. Kemudian mungkin yang sekolah di MI tidak asing Bu Huriyah atau biasa kita panggilnya Umi, ya itu mengajar prakarya di sini. Kemudian bahasa Inggris ada Miss Rila dan ada Pak Mamin mengajar SBK tapi untuk kelas 8 nanti dan Bu Ana itu dia BK atau bimbingan konseling. Berikutnya itu ada Bu Nuning itu mengajar TIK atau komputer. Kemudian Pak Yoga matematika untuk kelas 9, dan Bu Sri itu matematika untuk kelas 7 dan 8. Berikutnya saya memperkenalkan guru-guru yang mengajar di SMK. Jadi ada Bu Ica lagi, dia mengajar PKN. Kemudian sama Bu Ainun, tetapi kalau di SMK mengajar fisika dan kimia, terutama untuk TKJ. Kemudian ada Bu Zulia mengajar jurusan TKJ. Pak Adit lagi mengajar PJOK. Kemudian untuk berikutnya Pak Wahyu sama dia mengajar untuk jurusan TKJ. Kemudian ada Bu Dede. Bu Dede itu mengajar BK atau bimbingan konseling. Nah, Bu Riri juga mengajar SBK dan akuntansi untuk SMK. Kemudian ada Ustadz Wawan mengajar agama
dan Bu Devi untuk bahasa Indonesia SMK. Ada lagi Bu Nuning untuk mengajar TKJ, dan Miss Rila lagi mengajar bahasa Inggris SMK juga. Dan berikutnya saya akan memperkenalkan anggota untuk tata usaha. Jadi kalian kalau untuk bayaran itu ke tata usaha bisa menemui yang pertama Bu Ana. Tadi dia juga mengajar BK untuk kelas 7. Kemudian ada Bu Sania. Yang ketiga ada Bu Lisa. Jadi nanti kalau urusan bayaran, KJP, apalagi ya, buku LKS itu bisa langsung ke tata usaha bertemu Bu Ana, Bu Sania, dan Bu Lisa. Ya, itu saja pemaparan dari saya, guru-guru di Insan Cita. Jadi sekali lagi saya ingatkan, walaupun kalian tidak diajar oleh mereka, misalnya untuk SMP tidak diajar untuk guru SMK, tetap kalian hormati guru kalian dengan memberikan salam atau tadi berjabat tangan salim. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Mister, ada tanya jawab mungkin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fani atas pemaparannya tentang pengenalan guru-guru serta kurikulum SMP. Nah, rangkaian acara telah kita lalui ini, anak-anak. Ada dulu nggak yang mau bertanya nih? Kita boleh nggak Mister buka sesi pertanyaan 3 aja atau 2 atau 1 terserah Mister. Nanya Bu Nop, siapa guru yang paling galak? Semua guru baik ya, tidak ada yang galak. Karena kegalakan guru itu untuk kamu. Sebab kenapa yang saya kasih tahu? Nah, kami para guru sudah melewati umur kalian. Nah, sedangkan kalian belum melewati umur kami. Jadi kita galaknya kami atau cerewetnya kami itu sebenarnya untuk kebaikan. Ya. Ada nggak yang mau bertanya? Tadi mungkin Bu Fani belum menyampaikan, para wakil ini juga mengajar ya. Jadi wali kelas nggak Bu Fani para wakil ini? Ada yang jadi wali kelas. Oh, ada yang jadi wali kelas. Nanti malah lebih dekat. Ini juga ada yang tidak, tapi dia tetap mengajar dekat dengan anak-anak. Ada yang mau menanya sesuatu sebelum kita ke acara terakhir ini? Nanya Bu, untuk seragam kan seminggu ketemu tatap muka 2 kali ya Bu. Nah itu pakai seragam. Ya. Kalau saat ini masih belum, masih pakai seragam sekolah sebelumnya. Nanti informasi mengenai seragam itu akan kita sampaikan setelah PPKM darurat yang dari pemerintah itu. Jadi nanti informasinya akan berlanjut. Akan kita sampaikan nanti gitu ya, Ibu. Oke, ya. Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau menanya? Nah, mengenai bayaran, misalnya ada yang menanya waktu itu, kalau kita nggak bayaran waktu itu kita disuruh pulang ya? Oh enggak, kita disuruh pulang. Nggak mungkin disuruh pulang. Setidaknya ketika misalnya ada kendala masalah biaya atau segala macam, datang ke TU, datang ke wali kelas, kepala sekolah, berbicara dengan baik, artinya komunikasi yang baik, nanti akan dicari solusinya dan pasti tidak mungkin sampai dipulangkan ya. Kalau di sekolah-sekolah yang lain saya tidak tahu, kalau di IJ seperti kemarin ada yang nanya nggak boleh dipulangin, enggak. Yang penting berbicara orangnya, orang tua gitu kepada para kami wali kelas boleh. Sudah ada lagi, kalau tidak ada mungkin malu boleh nanti chat dengan
kepala sekolah, chat dengan para wakil atau segalanya. Nah, ya atau chat di grup ya. Oh ya, SMK boleh kita ke acara selanjutnya ya, yaitu terakhir untuk kita, yaitu penutupan dan doa yang akan jangan keluar ya, nanti setelah doa, setelah penutup dan doa tidak boleh keluar dulu, terutama yang SMP. Kalau yang SMK boleh, nanti dilanjutkan besok. Kalau SMK dilanjutkan besok, masih ada besok, tapi kalau SMP setelah doa jangan keluar dulu, masih ada materi. Paham? Paham, Bu. Paham anak-anak? Oke, ya. Maaf ya. Oke, sekarang kita lanjut ke acara penutup dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Tubagus Hoir. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Ini sebelum acara ini kita berdoa keyakinan kita masing-masing supaya kita punya keinginan, kita punya hajat supaya hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa kumpul lagi ke sekolah bareng. Dan yang paling penting semoga pandemi ini segera berakhir. Seperti tatap tangan, mengenal. Kali ini kita baca Fatihah supaya semua keinginan kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Terima kasih, selesai. Yang diingatkan tadi SMP tetap mengikuti Google Meet, sedangkan yang SMK boleh, silakan. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK jangan keluar dulu ya sebentar. Mungkin kita mau bertanya dengan Fitri atau Bu Eka, ada tambahan SMK keluar? Fitri, Bu Eka. Iya, tunggu Bu Novi. Ya, ada tambahan Bu Eka, Bu Fitri sebelum SMK. Iya, masih semangat ya anak-anak SMK. Masih ya, tanda semangat, kasih jempol. Kasih jempol, tanda semangat. Mana jempolnya? Alhamdulillah. Semoga hari ini kalian senang dan berbahagia ya. Kalau untuk SMP masih lanjut ya Bu Novi? Iya masih, SMP masih lanjut. SMP masih lanjut, tapi untuk SMK kita cukup hari ini, MPLS hari ini kita cukup, esok kita lanjutkan lagi. Jadwal sudah saya share di grup ya, jadi bisa tahu besok kita ngapain. Oke, cukup ya. Gimana Bu Novi? Mereka bisa langsung keluar atau gimana? Iya boleh, silakan keluar. Oke, untuk yang SMK silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian meninggalkan tempat. Oke, kalian boleh meninggalkan tempat ya, Nah. Silakan. Sampai jumpa lagi esok. Ya Bu, dadah Bu. Ya, untuk yang SMK. Oke, terima kasih. SMP, Bu Fani bagaimana? Ya, lanjut saya kasih materi lagi dikit. Oh ya udah.
MC masih ya saya. Masih. Ya udah. Yuk kita lanjut ke acara selanjutnya untuk SMP yang dipaparkan oleh Bu Fani. Paranya dipersilakan. Udah. Udah keluar. Ya, saya mau menambahkan mengenai kegiatan belajar dan mengajar SMP ya, karena kegiatan MPLS kita sehari aja hari ini mulai Selasa dan seterusnya nanti ada kegiatan KBM. Nah, KBM itu akan diinformasikan apakah dia daring atau luring. Saya memaparkan sedikit ya. Bu Novi bisa di-mute dulu, Bu Novi. Iya, sebentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Saya mulai ya. Jadi karena saya kurikulum yang mengatur kegiatan belajar dan mengajar kalian, jadi saya paparkan mengenai pembelajaran untuk di SMP. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan SD ya. Kalau SD kan kita belajar tema, jadi satu tema itu terdiri dari beberapa mata pelajaran jadi satu. Kalau untuk SMP itu masing-masing mata pelajaran terpisah, makanya tadi perkenalan gurunya tuh banyak gurunya, jadi satu mata pelajaran satu guru. Sekarang saya mulai. Jadi dari mata pelajaran nih, kalian nanti akan belajar sebanyak 11 mata pelajaran ya, selama di SMP kelas 7, 8, dan 9 itu mempelajari 11 mata pelajaran. Jadi ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, SBK atau seni budaya, PJOK atau olahraga, prakarya, dan TIK. TIK itu jadi ada muatan lokal komputer. Sebenarnya kalau dari dinas komputer itu tidak ada, tetapi sekolah kita mengadakan. Karena itu sangat bermanfaat sekali buat kalian nanti belajar komputer. Selanjutnya, jadi nanti kalian akan dinilai nih. Dari 11 mata pelajaran itu akan diambil 3 nilai. Jadi ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ada 3 nilai. Kalau pengetahuan itu lebih misalnya kalian ikut ulangan harian, kemudian ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas, itu pengetahuan. Kalau keterampilan itu lebih nanti ke praktik. Jadi kalau ada tugas-tugas membuat clipping, membuat gambar, membuat praktek segala macam, itu masuknya keterampilan. Kalau sikap itu dilihat dari sikap kalian sehari-hari. Tadi salah satunya sikap hormat terhadap guru. Ya, jadi itu salah satunya. Atau bisa juga sikap dari misalnya seberapa sering kalian mengumpulkan tugas. Nah, itu sangat berpengaruh untuk penilaian nanti di rapot. Nah, jadi sumber penilaiannya ya, tadi pertama tugas daring. Tugas daring harian ini, jadi setiap hari kalian akan menerima tugas dari masing-masing guru. Tugasnya ini berbeda-beda tergantung gurunya. Nah, tugas daring harian nanti kalau gurunya minta dikumpulkan ke sekolah itu biasanya tiap hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat seluruh tugas tertulis dan diminta dikumpulkan itu hari Jumat. Tetapi ada beberapa guru yang mungkin menggunakan Google Form. Jadi masih memakai internet. Nah, itu tidak usah dikumpulkan. Itu bisa dikerjakan langsung di HP kalian. Kemudian sumber penilaian juga dari kehadiran luring. Jadi nanti insya Allah setelah PPKM Mikro mungkin kita akan tatap muka. Tetapi tatap mukanya ini kita masih tatap muka, bahasa kasarnya sembunyi-sembunyi.
Jadi kalian mungkin memakai baju bebas, bukan pakai baju seragam. Dan itu waktunya juga hanya sebentar. Misalnya seminggu hanya 2 kali dan masuk hanya 3 jam. Jadi tidak setiap hari kita akan luring. Nanti jadwalnya akan selalu di-share tiap minggu oleh wali kelas kalian. Kemudian juga ada absensi harian. Absensi harian ini, jadi tiap hari kalian harus absensi ke wali kelas kalian. Itu dimulai dari pagi, jam 6:30 sampai jam 1 siang. Jadi sekarang dikasih batas waktu sampai jam 1 siang buat absensi harian. Dan itu tergantung wali kelas kalian. Bisa menggunakan Google Form atau bisa lewat WhatsApp. Jadi itu kebijakan wali kelas kalian. Kemudian sumber penilaian lain tadi, ulangan harian sama ujian semester. Ini wajib diikuti. Karena itu nanti sebagai nilai pengetahuan yang akan masuk nilai rapor. Kemudian eskul dan OSIS. Jadi untuk yang aktif mengikuti eskul dan OSIS, itu bisa masuk ke nilai sikap dan nilai ekstrakurikuler. Karena kita masih seperti ini, jadi kemungkinan untuk eskul itu masih belum ada, tetapi untuk OSIS kita tahun ini akan mengadakan. Jadi ini efeknya apa? Efeknya itu nanti sumber ini untuk ke nilai rapor. Nilai rapor dan kenaikan kelas kelulusan yang nanti akan berpengaruh jika kalian ingin masuk sekolah negeri jalur prestasi. Karena kan sistem sekarang itu memakai umur. Kalau kalian mengandalkan umur yang masih muda itu pasti bakal kedorong. Makanya kalian bisa mengandalkan melalui jalur prestasi, yaitu dari nilai rapor sama kegiatan OSIS. Itu sangat menambah nilai plus buat nanti masuk sekolah negeri. Jadi dari sekarang yang males-males, tolong ditingkatkan motivasinya. Jadi untuk mengerjakan tugas, terus kehadiran luring, kalau memang sehat, dia harus datang. Kalau memang sakit, tidak wajib datang. Kemudian lanjut, untuk absensi harian, jadi kalau misalnya kalian nih, alfanya atau tidak absennya sampai lebih dari 3 kali, itu biasanya akan ditegur. Kalau misalnya sampai 5 hari, itu kita akan home visit ke rumah kalian. Jadi kita ingin tahu penyebab kalian tidak absen-absen. Nah, berikutnya tadi udah saya singgung dikit, absensi daring ditunggu sampai jam 1. Kemudian pengumpulan tugas itu setiap hari Jumat. Kemudian belajar daringnya itu bisa menggunakan Zoom atau Gmeet atau WhatsApp. Tadi sudah saya singgung dikit. Lanjut, untuk pembiasaan. Jadi kalau seandainya kita luring normal nanti, kita akan ada pembiasaan tiap hari. Jadi yang pertama hari Senin kita upacara. Kalau Selasa kita ada zikir atau membaca Asmaul Husna. Jadi tiap Selasa kita zikir atau menghafal Asmaul Husna. Insya Allah nanti setahun itu kita sudah hafal Asmaul Husna. Kemudian hari Rabunya kita ada pramuka. Dan ada kegiatan literasi, membaca buku. Jadi nanti kalian ke sekolah membawa buku masing-masing. Kita kasih waktu 15 menit untuk membaca. Dan nanti akan dijadwalkan setiap anak harus menyampaikan hasil bacaannya. Berikutnya hari Kamis kita ada membaca surat pendek. Jadi kita baca juz amma, juz 30 setiap hari Kamis. Jadi ya tadi insya Allah dalam setahun kita sudah ada yang hafal surat pendek. Kemudian yang hari Jumat kita ada berkumpul di lapangan untuk pembacaan Yasin dan Tahlil. Nah, untuk kegiatan siangnya, kalau kita pulang siang nih, Senin sampai Kamis, kita mengadakan sholat zuhur berjamaah nanti di lapangan. Jadi itu pembiasaan kalau kita nanti luring normal. Insya Allah kita bisa luring lah, jadi kita bisa mengadakan pembiasaan yang baik-baik ya. Kemudian terakhir ada program baru dari Sekolah Insan Cita. Jadi ada program tahfidz.
Jadi nanti kita akan mengirim link pendaftaran bagi yang berminat sebagai penghafal Al-Quran, terus dibagusin bacaan tahsinnya. Jadi kita ada pendaftaran. Insya Allah kita belajar itu setelah zuhur ya. Jadi ini benar-benar yang minat ya untuk program tahfidz ini. Kita biasanya nanti insya Allah habis zuhur kita belajar mungkin sekitar sejam. Kita belajar bacaan tahsinnya dari huruf alif sampai ya. Kalau sudah fase nanti kita insya Allah kita mulai menghafal bacaan Al-Quran. Dan ini tidak main-main. Jadi kalau memang sudah mendaftar harus serius untuk belajar. Jadi jangan sehari masuk, sehari tidak, itu kita akan keluarkan. Jadi ini program serius. Jadi nanti insya Allah keluar dari SMP Insan Cita kalian jadi hafidz Al-Quran. Amin insya Allah. Nah, itu saja materi dari saya mengenai kegiatan KBM. Kalau memang ada yang ditanyakan bisa langsung WhatsApp atau ketemu Mr. Rudi langsung. Atau di grup bisa ditanyakan. Ya. Nah, itu saja Bu Novi dari saya. Ya, terima kasih Bu Fani pemaparannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak, Bu. Tentang SMP? Jelas atau mungkin malu-malu nanti di grup saja? Ya, kita tutup ya, Mister ya. Bu Nov, maaf, Ya. saya kirim link absensi aja di sini. Saya coba kirim link absensi di sini, nanti di grup juga saya kirim juga. Oh, iya. Bapak Ibu, nanti untuk link absensinya kalau tidak di sini takutnya nanti ada yang keluar tadi masuk lagi. Nanti saya kirim di grup aja deh. Nanti diisi ya link absensinya untuk hari ini sebagai tanda kehadiran. Sebagai tanda kehadiran MPLS dan juga sudah masuk absensi hari pertama. Jadi nanti saya share di grup dan untuk materi-materinya insya Allah juga nanti saya coba share di grup juga. Jadi bisa dipelajari ulang lagi atau bisa dilihat atau bisa ditanyakan. Nanti boleh ditanyakan di grup, nanti saya buka untuk kolom ininya ya, chatnya ya untuk tanya jawab. Untuk sementara kan masih ditutup. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Atau anak-anak? Silakan anak-anak, ada yang mau tanya dulu nggak anak-anak? Ayo, ada yang mau ditanyain dulu? Besok kita sudah mulai ada ini ya, maksudnya ada tugas mungkin atau materi yang disampaikan gitu ya melalui grup untuk kelas. Mungkin belum dibagikan ya, untuk sampai saat ini kita belum bagikan kelas, jadi masih dalam satu grup yang di PPDB SMP Insan Cita. Jadi jangan sampai ada yang keluar dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Sudah jelas? Kita foto bersama dulu ya, kita foto bersama dulu. Silakan layarnya dinyalakan, kita foto dulu. Nah, ini tahu-tahu ada yang udah makan gorengan, ada yang rebahan. Nah, kan baru nyala nih. Kita foto bersama ya. Oke, siap? Masih ada yang belum mengaktifkan video, coba diaktifkan dulu, kita foto bersama. Siap ya? Satu, dua, dilihat coba ke kamera, ayo, siap. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi, boleh dengan gaya bebas. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Novi ditutup. Bu Novi, silakan sudah ditutup. Mikrofonnya masih mati. Ya, terima kasih Mr. Rudi. Saya sebagai MC meminta maaf atas kesalahan sepanjang kita rapat ini. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya. Ya, kurang lebihnya kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.